Hai, berikut adalah kerangka analisis regresi sebagaimana yang dibahas pada statistika lanjutan di FEB UI. Jadi terbatas pada yang dibahas pada mata kuliah tersebut. Tidak dimaksudkan sebagai keseluruhan pokok bahasan analisis regresi. Ini akan dimulai dengan pernyataan model umum analisis regresi linear. Perhatikan bahwa subskrip parameternya dimulai dari 1 bukan 0, sehingga K di sini menunjukkan banyaknya parameter, bukan banyaknya variabel independen. Sehubungan dengan pembentukan model, diperkenalkan juga bahwa mungkin persoalannya memerlukan digunakannya variabel dummy. Selanjutnya dilakukan estimasi atas model berdasarkan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode OLS, Ordinary Least Squares, suatu metode yang menjamin bahwa sigma EI kuadratnya akan minimal. Artinya, nilai-nilai koefisien estimasinya akan menyebabkan sedemikian rupa sehingga sigma EI kuadratnya akan yang minimal. Setelah mendapatkan nilai-nilai estimasi koefisien regresinya, kita perlu membuat interpretasi atas nilai-nilai tersebut. Silakan Anda konsultasikan cara menginterpretasikan tersebut dengan materi yang sudah dipelajari. Langkah berikutnya adalah menilai bagusnya hasil estimasi untuk modelnya. Jadi, goodness of it adalah seberapa bagus atau how good realitas yang berdasarkan data dalam kecocokannya atau fit in dengan model. Bagusnya hasil estimasi tentunya juga akan dinilai berdasarkan inference atau pengujian hipotesis. Ini kan seperti setelah kita mendapatkan X bar, kita akan menguji mu-nya, begitu. Goodness of fit dan inference dimulai dengan menelaah analysis of variance dari hasil estimasinya. Kita paham bahwa ANOVA berisi perilaku berbagai variasi, yaitu variasi yang dapat dijelaskan oleh model, yang dalam hal ini disebut dengan sum of squares regression atau explain sum of squares, kemudian variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model atau sum of squares error atau error sum of squares yang di sini dinyatakan sebagai sum of squares error. Perilaku variasi dari siapa? Tentu saja perilaku variasi dari variabel dependennya. Bukankah model ini dikembangkan untuk menjelaskan perilaku dari variabel dependen? Berdasarkan besaran-besaran tersebut, berikut adalah ukuran goodness of fit dari model, yaitu penetapan besarnya R kuadrat sebagai rasio SSR dan SST. Sesuai dengan variasi yang membentuknya, R kuadrat menunjukkan hitungan seberapa besarnya variasi keseluruhan pada variabel dependennya yang mampu dijelaskan oleh model. Makna dari kata model adalah keberadaan variabel independen yang digunakan dan bentuk fungsional dari modelnya. Bentuk fungsional bisa berupa linear, kuadratik, semilog, double log, dan sebagainya. Tindakan lanjutan dari R kuadrat adalah penghitungan multiple R atau koefisien korelasi dan adjusted R square. Sesuai namanya, koefisien korelasi adalah mengukur keeratan hubungan antara sekumpulan variabel independen yang digunakan dengan variabel dependennya. Sedangkan adjusted R square, sesuai dengan namanya, merupakan R square yang disesuaikan dengan derajat bebasnya. Dalam hal ini adalah derajat bebas pada SSE dan derajat bebas pada SST. Penyesuaian dengan derajat bebas terlihat pada keberadaan K
banyaknya parameter. Dengan bertambahnya variabel independen, maka K juga akan bertambah, sehingga nilai MSI-nya akan membesar karena N-K mengecil. Ini menyebabkan nilai R-square-nya mengecil, yang mencerminkan adanya penalti atas adanya penambahan variabel independen. Sekarang kita cermati jalur inference-nya. Dimulai dengan penghitungan mean atau rata-rata dari dua sum of squares-nya, yaitu sum of squares yang dibagi derajat bebasnya masing-masing. Dari besaran ini dapat ditetapkan besarnya F uji untuk pengujian global, yaitu pengujian secara sekaligus apakah berbagai variabel independen pada model memang ada yang berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kemudian kita dapat memperoleh varians dari BJ. Besaran yang mengikuti MSI tersebut dibaca sebagai X transpose X inverse JJ. Yang maksudnya adalah dari matriks inverse X transpose X, yang digunakan adalah elemen JJ atau elemen pada diagonal utamanya. Mohon maaf, memang pengajaran kita tidak membahas matriks transpose tersebut. Tapi demikianlah diperolehnya varians dari BJ, koefisien regresi untuk variabel BJ. Untuk apa varians BJ tersebut? Bila diambil akar pangkat 2-nya, akan diperoleh standar error dari BJ yang digunakan dalam rangka inference tentang beta J. Bila inference-nya adalah pengujian hipotesis, maka ini merupakan pengujian individual dari tiap-tiap variabel independennya. Penggunaan lain dari MSI adalah untuk mendapatkan standard error of regression. Yang karena standard error adalah deviasi standar, maka pastilah nilainya adalah akar pangkat 2 dari varians. Dan bukankah MSI adalah varians, yaitu variasi yang dibagi oleh derajat bebasnya. Pertama, standard error of estimate digunakan dalam rangka prediksi interval atau dalam rangka confidence interval of Y pada X tertentu. Perhatikan prediksi nilai variabel dependent pada nilai-nilai variabel independent yang tertentu ini. Superscript 0 digunakan sebagai identitas bahwa itu adalah prediction. Prediksi interval untuk individual Y pada tingkat keyakinan tertentu diperoleh dari formula ini. Banyak penulis lebih suka menuliskan pada formula tersebut untuk MSI-nya sebagai pangkat 2 dari standard error. Sedangkan untuk confidence interval dari expected value of Y adalah yang demikian ini. Selanjutnya, penggunaan lain dari standard error adalah dalam penetapan prediksi individual pada model regresi yang eksponensial ini. Yang dengan kaidah logaritma, maka predicted individualnya menjadi demikian ini. Jadi ada penambahan separuh dari standar error pangkat 2 itu yang digunakan untuk menghilangkan understated yang terjadi karena penggunaan bentuk fungsinya. Secara teknis, penghitungannya di Excel dapat dituliskan demikian ini. EXP itu berarti adalah E pangkat. Apabila digunakan pada fungsi time trend yang eksponensial,
pernyataannya akan menjadi demikian ini. Demikianlah kerangka analisis regresi yang dibatasi hanya yang dibahas pada mata kuliah statistika lanjutan di FEB UI. Semoga bermanfaat. Terima kasih.